Sebelum nonton, pastiin kalian sudah subscribe dan ikuti petualangan aku keliling dunia. Halo guys, welcome to my vlog. Sekarang kita masih ada di Palau. Dan di video kali ini aku excited banget karena ini hari kedua aku di Palau, masih negara ke-100 yang aku kunjungi. Dan video kali ini aku lagi OTW perjalanan menuju ke salah satu daerah di Palau. Namanya tuh Airai. Airai ini tuh salah satu state yang ada di Palau. Jadi video kali ini aku bakal tunjukin kalian suasana di Airai. Dan sesuai dengan judulnya, seberapa mahal sih hidup di Palau. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kayak seberapa mahal ya pengeluaran selama aku traveling di Palau ini. Nah, ini perjalanan ke Airai ini kalau dari Koror itu sekitar 20 menit aja. Dan suasananya mirip banget sama Indonesia kalau menurutku. Kalian lihat cuma ada 2 ruas kayak gini. Puji Tuhan udah reda hujannya. Tadi beberapa jam ke belakang itu sangat-sangat deras hujannya. Kayak dari pagi itu nggak berhenti. Sekarang udah siang udah berhenti. Kalau kalian nggak tahu Palau di mana, Palau itu tuh ada di sebelah Philippines, sebelah timur, dan ada di atas Papua. Ya, seperti yang kalian lihat, aku memang sewa mobil sendiri. Jadi memang solo traveling aku ke Palau, negara 100 ini. Berani banget, ya berani sih karena berani aja. Pokoknya selama di sini tuh kayak nggak terlalu gimana-gimana culture shocknya, karena suasana jalanan kayak dari orang-orangnya juga itu mirip banget sama Indonesia kalau menurutku. Tapi yang jelas, Palau ini nggak termasuk Asia, tapi dia termasuk ke Oseania. Itu benua dengan Australia, New Zealand, ada Fiji, Samoa, Tonga, dan lain-lain. Oke, jadi aku udah nyampe di Airai. Tapi tadi tuh aku tuh pin Google Maps namanya tuh Airai Bay. Jadi kayak rumah lokal tradisional, dan yang kasih review itu kayak itu bilangnya tempat wisata. Cuman waktu aku sampai di tempatnya rumah warga. Nah, jadi aku sewa mobil ini. Mobil ini tuh sewanya di Koror, di pusat kota. Harganya $35, sekitar 500 ribuan buat 24 jam. Dan aku mesti isi bensinnya full nanti waktu balikin. Yang uniknya adalah setirnya di sebelah kanan ya. Mungkin di vlog sebelumnya kalian udah nonton. Dan jalannya juga di kanan. Jadi menurutku agak lumayan aneh ya feel nyetirnya. Kayaknya kita tanya orang lokal aja di mana lokasinya. Ini sepi banget sih. Sir, do you know Airai Bay? You go out I'll go out there. here and then drive straight. Oh, it's a tourist place, right? Yeah. Okay. Thank you. Just go out the coconut tree Okay. and then take a right. Oke. Ternyata bisa bawa mobil ke sana, cuman udah parkir di sini, ya udahlah sekalian jalan kaki. Soalnya pengen ngeliat suasana sekitar. Yang kutakutkan sebenarnya satu, bukan apa-apa, tapi anjing liar. Kalau ada anjing liar sih, aku naik pohon kelapa sih. Enggak lah. Di sini banyak pohon-pohon kelapa. Di sini banyak pohon pisang. Kayaknya itu deh lokasinya. Ada papan kayak turis gitu. Oh iya, ini kayak parkirnya guys. Tempat parkir.
Jadi Bai ini tuh adalah rumah lokal tradisional khas dari Palau. Namanya tuh Baira Renggaraira. Jadi dia adalah rumah tertua yang ada di Aira ini. Tadi katanya harus izin tulisannya, cuman aku nggak tahu izin di mana. Kok serem ya? Ada bapak. Sir, can I go here? Can I go? Take photo, okay? Thank you, sir. Boleh guys katanya. Kaget gue, dia duduknya di tengah hutan lagi sendiri. Nggak ngomong lagi. Ya udahlah. Oke, mungkin di video-video pertama kalian udah lihat kalau aku udah pernah ke Bai ini di daerah Koror. Tapi di sini juga ada Bai, di mana desainnya juga tetap sama. Kayak rumah, di bawahnya tuh ada batu pondasinya, terus dia ada lukisan-lukisan di bagian atas kaligrafinya. Nah, jadi setelah aku baca, ternyata Bai itu tuh biasanya jadi tempat pertemuan, kayak kalau ada acara-acara penting. Dan memang strukturnya tuh kalau dilihat, bawahnya tuh dari batu-batuan, disusun, rapi, dan ada kayu-kayu yang menopangnya di setiap sisi bawah, dan di bawah kayu-kayu itu selalu ada batu juga. Jadi dia nggak langsung ke tanah, tapi dia ada pondasi batu dan kayu dulu. Ini menarik banget karena Bai itu rata-rata warna kuning, dan di setiap tembok-temboknya itu ada ayam. Yang di kemarin juga ada ayam. Sebenarnya bisa masuk yang di sebelumnya, tapi yang di sini tuh nggak bisa. Nih, jadi lurus melompong ke belakang. Kalau lihat kaligrafinya sih paling atas ada ikan, terus ada orang lagi berburu, mendayung kapal, lagi manjat pohon kelapa, terus ada ikan-ikan, ada ikan jinak sama ikan hiu. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar dari bayi-bayinya. Aku nggak tahu di sini apa. Yuk kita lihat. Dia nggak ada admission ticket, jadi minta izin aja kalau mau masuk ke sini. Oh, ini ruang tertutup. Udah. Berarti cuma lihat ini doang. Bye. Kalau traveling, usahain selalu bawa kamera karena kameramen selalu selamat. Tadi ada 2 atau 3 anjing yang ngeliatin aku, tapi dia nggak kesini. Good. Sebenarnya aku nggak takut sama anjing ya, cuman kalau yang liar tiba-tiba udah lari ke aku kan itu beda ya ceritanya. Nah, perumahan-perumahan di Palau tuh banyak yang kayak gini nih. Kayak atap-atapnya juga seng, sama aja sama Indonesia. Kalau ngelihat kayak gini tuh kayak lagi lihat suasana pedesaan di Indo gak sih? Yang aku numpang parkir di sini. Ada satu tempat sejarah lagi yang pengen aku kunjungin di sini. Tapi mesti naik mobil. But let's go. No. China? No. Taiwan? No. Indonesia. Indonesia. Indonesia? Why Indonesia? Ya. Ya lang itu isang topper. Ya lang. Nah, di seberang dari Bai tadi, di sini tuh ada Diengel Canoe House. Jadi ini tuh kayak perahu lah yang digunakan pada masyarakat lokal dulu. Panjang ya, kayak kalau di Indonesia mungkin kita tahu kayak pacu jalur dan lain-lain.
Kita lihat kawasan ini sekilas ya. Jadi depan itu udah laut. Dan di pinggir-pinggir ini banyak hutan-hutan bakau begitu. Di sini lagi nggak ada orang, sepi banget. Ya udah kalau gitu kita langsung putar balik. Nah, nggak jauh dari tempat tadi di belakang sana, dari kita ke sana. Di sini ada satu situs bersejarah, situs perang pada zaman Jepang pada waktu itu, sekitar tahun 1900 awal sampai pertengahan. Mungkin kalau kalian lihat sekarang ini adalah hasil dari perang, di mana kayak ada satu bangunan yang dibom dan ada tank-tank perang, di mana ini adalah persenjataan asli dari perang. Di sini ada tank, terus ada meriam, namanya tuh Kaigunso. Jadi sejarahnya pada tahun 1914, waktu itu Jepang pertama kali banget datang ke Palau. Dan 1944 terjadi perang dahsyat di Laut Pasifik ini, karena Palau itu salah satu yang sangat strategis buat mendominasi perang di area ini. Makanya perang yang terjadi antara Amerika dan Jepang pada 1944 itu salah satunya terjadi di Palau, dan yang di Oseania itu terbesar di Palau ini yang memakan korban jiwa hampir sekitar 10.000 tentara Jepang dan masih ribuan lagi dari tentara Amerika. Dan Kaigunso ini merupakan tempat komunikasi dari tentara-tentara Jepang pada waktu itu. Dimana kalau kita bahas Peleliu tuh lokasinya tuh ada sekitar beberapa pulau dari sini. Kita harus naik kapal, dan ya, ketika perang terjadi 1944 tempat ini dibom dan rusak parah hingga saat ini. Aku nggak masuk ke dalam site-nya karena site kayak gini kan takutnya rentan ya, di dalam ada apa, kayak peninggalan-peninggalannya, dan di situ juga nggak ada pintu masuk. Tapi yang pasti adalah di sini tank itu semuanya masih asli. Mungkin kalian pernah belajar sejarah tentang Jepang dan Amerika perang waktu itu, ya pengeboman di Pearl Harbor. Jadi beneran kayak Oceania, Pasifik itu bener-bener jadi lokasi yang sangat-sangat krusial pada waktu itu. Salah satunya tempat aku berdiri ini tuh di Laut Pasifik, tapi lebih dekat ke Asia. Dan ini penting banget buat Amerika karena lokasi ini tuh lebih dekat sama Jepang. Jadi dia bisa letakin pasukan-pasukannya di sini. Wow, aku nggak bisa bayangin waktu itu pemboman di tempat ini gimana. Sekarang aku udah sampai di mall, nggak jauh dari tempat tadi, sekitar 10 menit doang. Namanya Surengels. Ini tuh mall terbesar yang ada di Palau, dan aku pernah dengar ceritanya kalau yang punya mall ini tuh adalah, kalau nggak salah ya, presiden di sini. Presiden atau pemimpin lah yang ada di sini. Jadi dia yang punya ini, guys. Parkirnya luas dan nggak ada biaya. Meskipun di negara kecil ya, tapi ada mall bagus juga, guys. Mari kita masuk. Wow. Gede banget mallnya. Banyak makanan-makanan ini Jepang di sini. Kayak ramen udon gitu. Jinrui Minamenrui ramen shop. Ada gelato, sushi, lengkap banget. Ada toko-toko baju juga di sebelah kiri. Tapi aku pengen cari toilet dulu.
Ya kita keliling-keliling sini ya, lihat seberapa mahal Palau ini. Gelatonya menarik banget. Ya, di sini ada ramen shop. Ada gelato. Harga gelatonya tuh yang 1 scoop itu $4. Menarik banget. Tapi nanti deh. Kelihatannya gede ya, tapi kayaknya nggak terlalu banyak shop atau toko-toko gitu. Tuh kalau kalian lihat di bawah itu ada bendera-bendera dari negara-negara Oseania tuh, ada Kiribati, Guam dan lain-lain. Ini daerah toko baju. Nih kayak gini jaket, nggak ada harganya. Nih kayak gini 27, sekitar 450 ribuan. Oke sih, bagus kayak gini, tapi kayaknya merek China nih, diimpor dari China. Kebanyakan produk-produknya ini produk China semua, tapi mostly adalah barang-barang pantai, karena memang negara pantai ini. Aduh, cari ada celana. Ya, di sini furniture udah nggak ada lagi. Oke, sekarang kita masuk ke supermarket. Yang bawah ini justru lebih hidup, lebih banyak orang ya. Di sini lengkap banget, dan ini yang paling lengkap supermarketnya. Beneran barang-barangnya tuh full. Cuman aku tuh pengen nyari saus sambal ABC, nggak ada guys. Adanya tuh merek-merek China semua, tapi kayak nggak pedes menurutku. Sambal Indo belum masuk ke sini ternyata. Di sini tuh ada Indomie. Indomie di sini tuh 55 sen, berarti sekitar 9.000 rupiah. Nah, Shin Ramyun nih, ini kesukaan aku salah satunya. Dia cuma $1, 16.000, mirip-mirip ya. Produk kopinya juga banyak sih. Nih ada Kopiko juga nih. Kopiko. Ini ada Kopiko, ini satu renceng gini harganya 39 sen, sekitar 6 ribuan. Ada roti-roti. Aku biasanya kalau negara-negara kayak gini tuh suka beli roti. Nih kayak gini nih $3, 60.000. Roti juga, roti. Terus di sini tuh ada makanan kayak kue-kuean gitu. Mahal ya. Kue kayak gini tuh bisa 70.000 satunya. Dia ada kimchi juga. Kimchi kayak gini 45.000. Gak ada nasi ya? Oh, nasinya di sini. Sepertinya menu-menunya itu kurang cocok di lidah. Pengen beli tadi nasinya, cuman kurang cocok kayaknya. Sekarang aku lagi lihat-lihat daging. Daging di sini tuh kayak gitu 100 ribuan, hampir 200 ribuan. Daging steak gitu. Steak berapa 200 gram. Karena di laut juga banyak ikan di sini. Nih, tuna salmon. Nah, ini seger-seger ini. 150 ribuan. Tapi yang kayak gini kayaknya bukan salmon grade makan deh. Nah, ini sashimi. Ini sashimi grade nih, bisa langsung makan. Nah, kalau telur mahal. Satu pack gini 10 itu harganya
Beuh. 90.000. Nih kita lihat harga telur. Segini. Itu 5,79. Sekitar 90.000. Telur mahal banget di sini. Tapi so far ya, kalau misalnya bahas kayak makanan hot food atau makanan laut yang nggak terlalu mahal. Tapi kalau peternakan kayak yang mesti impor itu mahal banget. Kayak produk-produk Korea sama Jepang sama Taiwan tuh nggak terlalu mahal sih, cuman nggak terlalu karena mereka ada direct flight. Jadi pengirimannya tuh bisa cepet kayak gitu loh. Kalau yang impor dari US, Australia itu baru mahal banget. Untuk harga air putih ya, di sini tuh nih, satu kayak gini 65 sen, berarti sekitar 9.000 rupiah. Kecil segini, 300 ml. Aku kira mallnya tuh bakal gede banget, tapi ternyata cuma supermarket di bawah, di atas juga ada supermarket. Terus ada cuma 3 kedai. Dan ya udah, kayak gitu doang. Nothing much to do di sini sebenarnya. Kalau kalian suka diving, itu negara yang pas karena diving snorkeling tuh orang bisa sampai 7 harian di sini. Sedangkan aku nggak punya license buat dive, dan hobi dive itu mahal banget. Yang aku dengar tuh lebih mahal daripada traveling biasa. So far selama jalan-jalan di sini tuh nggak kelihatan ada bus karena cuma satu ya. Kayak negara di sini kan luas ya, banyak daerahnya. Cuman satu hal, orang-orang di sini tuh sangat-sangat ramah menurutku. Ya kalau nyari keperluan kayak baju, sunscreen dan lain-lain ya di sini, Surenggel namanya. Jujur aku lumayan nyesel beli internet karena dengan download map offline itu sebenarnya udah bisa pakai kan. Karena waktu aku jalan ke atas, daerah atas itu, sinyalnya tuh nggak nyala sama sekali. Jadi cuman H gitu doang. H kalau nggak E. Dan ya nggak ada sinyal guys. Jadi cuma ada sinyal, bahkan di air raya aja deket airport itu susah sinyal. Yang ada sinyal tuh di deket Koror, tempat aku tinggal di hotel-hotel. Beginilah suasana kalau tinggal di negara kecil. Nothing much to do. Kebanyakan tuh di sini kayak hardware, kayak toko-toko bangunan gitu banyak banget. Nih. Nah, situ jembatan. Ya, ginilah suasananya. Untuk 3 hari di sini sebenarnya nggak terlalu mahal gimana-gimana. Kayak sejujurnya ya, untuk 3 hari, kalau kita nggak masukin hotel sama pesawat, untuk biaya makan aja nih, makan sama transport, itu nggak sampai 1 juta buatku. Sewa mobil ini cuma 500.000 dan aku makan sehari paling 150.000. Jadi ya pas 1 juta. Ya makan sama transport ya. Kalau nggak sewa mobil ya cuma bisa jalan di Koror doang, karena nggak ada transportasi umum dan nggak ada taksi dan lain-lain. Taksi ada, cuman aku mesti daftar nomor lokal. Di apps-nya tuh cuma bisa di Android juga. Gitu. Ya udah kalau gitu ini sudah sore jam 4-an. Aku berencana buat menutup video ini dengan kita cari makanan sambil nonton sunset. Semoga ada sunset di sore ini. Aku nggak yakin sih, cuman yakin-yakin aja. Jadi tugas kita sekarang cari makanan dan cari tempat sunset. Kita beli makan dulu buat makan di Sunset Park. Aku udah ketemu tempat sunsetnya. Dan aku belinya di minimarket ini lagi. Mungkin kalau kalian nonton video pertama, kalian tahu aku beli makan di sini karena affordable. Satu makanan tuh paling cuma 60.000. Sama air putih kayaknya. Hello, good afternoon. Kalian tahu apa? Aku nemuin Fiji water. Harganya cuma berapa ya? 20. Sama kayaknya aku beli spam ini aja, musubi.
This is boiled egg. Yes, boiled. Okay, one piece. Can I pay with card? Guys, air putih lokal tuh harganya $1 dan air Fiji 1,7. Aku penasaran sama air Fiji. Di sini murah, cuma 20.000 airnya. Kalau di Jakarta kan berapa? 40.000 ya? Oke, mari kita menuju ke Sunset Park. Sunsetnya tuh sekitar setengah jaman lagi. Jadi, karena kita punya mobil, aku manfaati kesempatan ini buat keliling-keliling ke seluruh pelosok daerah-daerah di Palau ini ya. Tuh, kalau lihat kanan itu area hotelku. Di sebelah sana. Nah, ini kita di Semenanjung sebelah. Aku pengen lihat ada apa aja di sini. Tapi ya tempatnya mostly di sebelah sana, di depan itu berbukit, dan di sini juga area pantai di depan sini. Depan sini juga ada salah satu hospital atau rumah sakit. Sepertinya nggak ada sunset karena awannya tebal sekali. Nih, Belau National Hospital itu ada di depan sini. Rata-rata ya kayak penginapan-penginapan. Dia tuh nggak ada gedung terlalu tinggi, gedung-gedung modern tuh nggak ada. Jadi setelah trip seharian, tadi udah mampir ke beberapa sejarah dan ngelihat harga-harga. Sekarang aku mau ajak kalian buat jalan-jalan sore sunset. Ternyata sunset point-nya tuh ada deket hotelku. Tuh, dan hotelku di belakang ini. Nih, ini hotelku nih. Suasana hotelku tuh enak, jadi nggak terlalu berisik. Kalau di pinggir kota tuh memang ada yang bagus-bagus juga, cuman kalau yang di pinggir-pinggir kota itu kayak nggak ada view gitu. Kalau ini enak nih, bisa jalan-jalan di pinggir-pinggir. Aku udah bawa makanan, jadi makan malam di pier depan. Nah, di sini tuh udah nggak ada hotel lagi, makanya kalau kalian di sini tuh udah pasti kalian masuk ke rumah-rumah warga lokal di sini. Nggak ada sunset sih hari ini, cuman mungkin ada siluetnya, semoga. Karena ini sunset terakhir aku, harusnya di Palau, besok aku udah pulang. Ya, main di pinggir-pinggir laut. Good afternoon, good evening, sir. Dan di sini ada S Hardware juga, ada minimarket. Ngebut banget, Bang. Mau ngejar apa, Bang? Di area sini tuh banyak bengkel-bengkel. Kok tadi aku keliling-keliling juga banyak kayak repair car gitu.
Tuh, ada mobil tuh di Sunset Point-nya. Kita nimbrung deh. Aku sebenarnya cuma pengen ngobrol sama Warlock tau. Ini kayak banyak warga lokal di sini. Yes, sir. Warga lokal. Ramah-ramah tau. Kayak aku ngevlog gini aja, mereka mereka kadang panggil kayak, hello, where are you from? Kayak pasti ditebaknya adalah orang Taiwan. Kalau nggak Taiwan, Jepang. Kalau nggak Jepang, Cina. Kalau nggak Cina, Thailand, Vietnam, Singapura. Nggak mungkin Indonesia. Dan waktu aku sebut Indonesia, mereka melongo semua. Kayak gitu. Katanya sih nggak bakal ada sunset. Ya udah, kita tunggu aja. Hi, good evening, sir. Yeah, vlog. YouTube. Oh, YouTube. Yeah. Are you speaking Chinese YouTube? No, I'm not Chinese. Oh, you're from there. I'm from. Can you guess? No, Japan. Okay, Maureen. Not Japan, no Chinese. You're from Palestine. No Palestine. I'm from. Korea? No, I'm from Indonesia. Indonesia. Why you look like a Chinese? Yeah. All Chinese and Asian always to go Indonesia and then go like this. Oh, yeah. My grandparents are from China. Yeah, from. That's what I'm talking about. Yeah. But I'm the minority. That's why you look like a Chinese. Yeah. Okay. Yes, sir. Suasananya asik banget di sini. Kan baru dibilang orang mana? Taiwan, Jepang, bukan. Kayak ada berapa kali ya? Belasan kali aku udah jawab kayak gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Jadi kayak aku juga tahu gimana pendapat orang. Ini tuh kita udah masuk ke Sunset Point paling ujung, cuman aku nggak tahu, kayak nggak ada tempat apa-apa sih di sini. Banyak orang muter, cuman aku pengen ngelihat ujungnya aja sih. Sunset Point. Tuh banyak yang lumayan datang, kayak ada yang olahraga di sana. Lihat. Jernih banget kan? Tuh, terumbu karangnya. Beuh. Bagus banget. Sayangnya aku nggak punya dive itu ya. Kalau snorkeling di sini enaknya. Nah, ini dia Sunset Point. Besok kalau misalnya bagus sih aku bakal take lagi sih di sini. Nah, jadi kita tarik balik dulu. Begitu aku nyampe, kan itu aku ada tanda tangan Palau Pledge. Pledge itu kayak sumpah. Jadi paspor kalian tuh harus siapin satu halaman khusus, nanti dia cap Palau Pledge. Sumpah ketika kalian masuk ke Palau. Dimana isinya salah satunya adalah kita harus menjaga ekosistem Palau supaya tidak rusak. Kayak pokoknya kita kayak udah berjanji lah untuk menjaga alam di sini. Kayak nggak buang sampah sembarangan, kayak nggak pakai sunscreen, chemical things kalau lagi main di laut gitu-gitu. Makanya di sini bersih banget, keren sih menurutku. Ada yang lagi mancing, Bes, ada yang lagi mancing. Is there fish here? Yeah. Oh. But for you guys, you need a permit. Oh. Ada ikan katanya. Oh, that's not the one for me. No, bro, I got some. Nothing right here. Jadi aku udah izin tadi nanya, boleh nggak aku rekam waktu mereka lagi mancing. Di situ ternyata ada cumi-cumi di sini. Jadi mereka baru aja datang dan ya udah, aku tungguin sampai dapat deh pokoknya.
Pakai alat. Look like a shrimp. Yes, look like shrimp. Yeah. And this one is more fish. This one is glow in the dark. So you fish at the night? Yeah. Oh. This one, if you put a flashlight to it, it absorbs the light and then it's glow in the dark. Oh. Wow. I'm a professional fisherman. Really? I'm just kidding. I just believe you. I'm just a guy, man. Sambil nunggu dia pasang umpan, kayaknya aku mau ke depan sana deh. Lihat-lihat bentar. Ada orang lagi soalnya. Tapi kayaknya orang cuma olahraga sih, kayak bukan mancing. Jadi ya udahlah, tunggu di sini. Hari ini tuh memang nggak ada sunset, tapi ya udah kita piknik aja. Yang piknik gue. Spam musubi cuma $1. Enggak sih, 0,75, murah banget, 10.000. Karena diskon. Kayaknya buatnya tadi pagi, dan kalau udah sore dia diskon. Minumnya air Fiji. Murah guys, di sini air Fiji tuh cuma 18.000. Kalau di Jakarta kan 40.000 ya. Mari kita makan. Sebenarnya tadi pengen beli nasi, cuman ini kayak praktis gitu, langsung digigit makan. Mereka lagi preparation buat mancing. Kalau bahas mancing tuh, aku pengen banget mancing di laut lepas, cuman gak pernah kesampaian. Tempat piknik yang pengen banget aku lakuin adalah di Korea. Nah, view-nya lebih better kan. Tuh, mereka lagi preparing. Aku juga prepare biar gak kelaparan. Warga lokal sini baik-baik tau, kayak ramah-ramah banget, kayak diajak ngobrol dan lain-lain. Makanya aku nggak punya rasa takut di sini, lebih takut anjing liar. Dia tadi sempat mention kalau orang lokal itu boleh mancing, tapi kalau orang dari luar itu kita butuh permit khusus buat mancing. Even di tempat area kayak gini, meskipun tempat umum. Tahu kalau orang bule di Indo mau mancing ya mancing aja kan, kayak di sungai apa di laut. Gak tahu sih. RVG. Berasa lagi di Fiji. Kayak air biasa. Sampai tadi aku beli telur $1 14.000. Daripada aku beli makanan yang kebanyakan karbo, mending aku beli protein kayak gini. Orang belakang kayaknya belum dapet. Kayak tunggu aku selesai makan baru dapat itu. Jadi aku balik karena dia nggak dapat, udah sejam lebih dan dia pindah ke tempat lain yang mancing tadi. So thank you for watching di video kali ini. Aku harap kalian suka dengan petualangan di negara baru, meskipun nggak petualangan banget. Cuman aku harap kalian bisa dapat insight atau informasi baru tentang negara ini. So thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.